hadis keempat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. DKM Masjid Al-Barokah yang saya hormati, para pengunjung, para pedagang, para karyawan mobil khusus jamaah kajian Selasa Ba'da Zuhur Masjid Al-Barokah, yang mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk pada hadis yang keempat ya. Kemarin sudah kita jelaskan setengah. Nah, ini kita melanjutkan pembahasan hadis dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Ini kita lanjutkan lagi nih. Kita lanjutkan lagi pembahasannya ya. Kemarin kita sudah membahas bahwa manusia itu, setiap manusia itu inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Jadi setiap manusia itu pernah ada dalam rahim ibunya, yang Rasulullah katakan 40 hari berupa nutfah, 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Setelah 40 hari yang ketiga berarti 120 hari itu. Makanya dalam ilmu kedokteran, bayi itu baru bisa ada ruhnya itu baru bergerak ketika usia 4 bulan. Ya, di sini pun dinyatakan ternyata Rasul sudah bicara lebih dahulu. Tsumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh. Kemudian Allah utus malaikat untuk meniupkan ruh. Jadi inilah seringkali Al-Quran itu mengingatkan manusia bahwa huwallazi khalaqakum min turab. Bahwasanya kita ini manusia ini tercipta dari saripati tanah tuh. Inilah yang menjadi kebanggaan dari iblis ketika iblis tidak mau menghormati Nabi Adam. Iblis mengatakan, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ini iblis tercipta daripada api, sedangkan Adam tercipta daripada tanah. Maka unsur api itu lebih mulia daripada tanah. Ini yang menjadikan iblis itu ya istakbar. Istakbar itu merasa aku ini lebih baik dihormati, saya ini lebih pantas dihargai, saya lebih pantas dimuliakan, itu ya. Aba wastakbar, istakbar. Jadi iblis itu merasa dia ini lebih senior, lebih pantas untuk dihormati. Jadi manusia itu unsurnya min turab, tsumma min nutfah. Kemudian manusia itu tercipta daripada nutfah, daripada air mani. Tsumma min 'alaqah, kemudian menjadi segumpal darah. Tsumma yukhrijukum tifla ya. Kemudian dalam surah Al-Ghafir, tsumma yukhrijukum tifla, kemudian kita keluar dalam kondisi kita menjadi seorang anak kecil, menjadi bayi, menjadi balita. Tsumma litablughu asyuddakum. Kata Allah, kemudian ada yang aku biarkan mereka sampai dewasa, bahkan sampai usia tua. Tapi Allah ingatkan, wa minkum may yutawaffa min qabl wa litadlubu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun. Kata Allah, tapi ada juga orang yang belum lahir, belum sampai dewasa, belum sampai tua, Allah wafatkan itu. Ini untuk mengingatkan manusia bahwasanya mati itu tidak mengenal tua atau muda. Bahkan yang ada dalam perut kandungan ibunya saja belum sempat lahir ke dunia, itu pun ada yang sudah Allah wafatkan. Wa minkum may yutawaffa min qabl. Di antara sebagian itu juga ada yang sudah Allah wafatkan sebelum dia lahir, sebelum dia muda, sebelum dia tua. Baik. Kalau yang ada kitabnya di halaman 62 tuh ya. Ini kemarin sudah, ini cuma mengulas saja. Di
di Syarah Arba'in An-Nawawi kitab Al-Wafi ini yang ketiga ini menjelaskan haram menggugurkan janin. Haram menggugurkan janin kalau tidak ada mudarat atau kalau tidak ada penyakit. Jadi seseorang itu boleh diaborsi, boleh diaborsi dengan catatan kalau kandungannya ini membahayakan seorang ibu, itu boleh. Tapi kalau sengaja diaborsi, misalnya terjadinya seseorang ketika hamil di luar nikah, itu haram untuk diaborsi itu, Pak. Jadi begini, saya agak melebar ke masalah fikih. Bagaimana kasusnya kalau seseorang itu hamil di luar nikah? Misal si B ini dihamili oleh si A. Kalau si B ini dihamili oleh si A, ini kan berarti kehamilannya ini di luar pernikahan. Ya, itu kata guru kami Buya Yahya, itu dilihat. Ketika si B ini dihamili oleh si A, kemudian si A mau bertanggung jawab menikahi si B, kalau dia sempat merawat kandungan selama 6 bulan, berarti si anak ini nanti ketika lahir dia boleh bin yang menikahinya itu. Jadi si B ini, Pak, ya, si B ini dihamili oleh si A nih. Kemudian si A ini bertanggung jawab, dia nikahilah si B ini, Pak. Ketika dia menikahi si B, maka dilihat kalau si B ini sempat merawat kandungan selama 6 bulan, artinya ketika pernikahan terjadi, nah ini si B ini sempat merawat kandungannya selama 6 bulan tuh. Nah itu maka boleh bin si B tadi, boleh bin A tadi, ya, itu boleh. Nah ini awalnya saya cari tahu dari mana nih dalil yang dijelaskan oleh guru saya. Saya kalau ditanya, kalau ngaji sama kiai nggak banyak tanya dalilnya mana, tidak. Saya percaya dan saya cari dalilnya. Kemudian peristiwa ini saya tanyakan lagi untuk memperkuat dalil saya kepada guru saya Kiai Sofwan Nidhami yang dulu pernah maulid di sini, ya, isi ya. Saya tanya, Kiai, apa betul kalau orang yang hamil di luar nikah kemudian ditanggung jawab oleh laki-laki yang mau menikahinya, apa betul kalau dia sempat merawat kandungan selama 6 bulan itu boleh bin yang menikahinya itu? Nah, beliau menjawab, iya boleh. Itu terdapat dalam kitab Tawdihul Adillah. Saya cari kitab Tawdihul Adillah karya Mu'alim Syafi'i Hadami, ulama Betawi, Pak. Itu Mu'alim Syafi'i Hadami itu faqih ulama asal Betawi itu. Itu gurunya Kiai Sofwan Nidhami juga tuh. Ya ternyata dalam kitab Tawdihul Adillah itu ditemukan jika seseorang menikahi perempuan yang hamil dan dia sempat menjaga kandungannya selama 6 bulan, bahkan dalam kitab Tawdihul Adillah itu 6 bulan 2 detik, maka boleh bin yang menikahinya. Jadi gini kasusnya, kalau tadi si A dihamili oleh si B, si B ini kabur, yang nikahin si A ini si C, yang nikahin si A ini si C, bukan si B, karena si B ini kabur. Maka kalau si C ini meskipun bukan si C yang menghamilinya, kalau dia sempat merawat kandungan yang ada di si A itu selama 6 bulan 2 detik, maka itu boleh bin si C. Itu boleh bin si C. Jadi haram menggugurkan kandungan tanpa ada mudarat, itu hukumnya haram. Maka betul kalau yang dikatakan oleh Syekh Amir Saqib Arslan itu, sekarang ini kita sudah berada di zaman jahiliyah modern. Kalau dulu zamannya Fir'aun itu membunuh setiap bayi laki-laki yang sudah lahir, sekarang orang belum lahir sudah dibunuh, diaborsi. Ini kan praktek-praktek zaman jahiliyah, Pak. Dulu itu orang menyembah, ya, berhala-berhala yang di sekitar Ka'bah yang dia buat dari kurma, ya. Sekarang ini orang banyak yang menyatakan yang, ya, beberapa artis itu, Pak, dia membuat boneka yang mirip dengan manusia. Ya entahlah sebutannya atau apa, saya nggak paham, ya pokoknya itu boneka arwah lah, kira-kira begitu. Ini kan kita kembali pada zaman jahiliyah modern, Pak. Maka sebetulnya kemuliaan umat akhir zaman itu karena apa? Karena kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi tantangan kita sebagai manusia akhir zaman, kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi pada masa dulu sampai sekarang, maka itu kumpul pada masa akhir-akhir ini. Jadi tidak enaknya jadi manusia akhir zaman itu, Pak, itu kemaksiatan-kemaksiatan yang ada itu kumpul di akhir zaman sekarang ini, Pak. Judi, ya, itu kan terjadi pada masa Nabi Nuh, Pak. Ya, yang namanya Daramsyir bin Kumail. Daramsyir bin Kumail ini raja judi. Nabi Nuh takut untuk menghancurkannya, tetapi ketika datang malaikat
memberikan lafaz salawat. Kemudian Nabi Nuh bertanya, ya Muhammad, ya malaikat, ini nama siapa nama Muhammad ini? Karena dengan membaca nama Nabi Muhammad, Nabi Nuh menjadi berani. Lalu kata malaikat, ini adalah nama manusia akhir zaman yang akan diutus oleh Allah ke muka bumi. Itu Nabi Nuh jadi berani, Pak. Dia hancurkan semua Darausyir bin Kumel beserta pengikutnya. Raja judi, ya judi sampai sekarang ada. Jadi masa-masa kemaksiatan yang dulu itu kumpul pada masa-masa sekarang. Ya. Qabil membunuh Habil pada masa Nabi Adam, ya. Saudara bunuh saudara. Oh ini banyak, Pak. Itu saya lihat berita daerah Madura atau daerah mana, adik sama kakak saling bunuh hanya karena rebutan warisan, hanya semua rebutan tanah sepetak saja tuh. Ini kemaksiatan ini kumpul pada masa sekarang, Pak. Baik, kemudian untuk berikutnya kita lanjut pada hadis yang berikutnya, ya. Untuk melanjutkan bacaan hadis berikutnya. Tsumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ruh, ya, ketika malaikat meniupkan ruh, wa yu'maru bi arba'i kalimatin, kemudian Allah memerintahkan agar malaikat itu mencatat, ya, beberapa ketentuan. Bikatbi rizki, Allah tentukan rizkinya. Kita ini kan sering menganggap rezeki itu hanya berupa uang, itu kita. Padahal rezeki itu tidak selalu hanya uang. Anak yang soleh, cucu yang soleh, solehah itu rezeki. Punya pekerjaan yang halal, yang nikmat, itu rezeki. Bisa kumpul di majelis ilmu ba'da zuhur di sini, itu adalah rezeki. Jadi rezeki itu tidak hanya melulu berupa materi, tapi yang non materi itu pun rezeki dari Allah. Badan yang sehat, mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar, itu rezeki dari Allah. Di luar sana berapa banyak orang jual materinya berupa mobil, berupa rumah, yang penting tubuhnya kembali sehat. Maka kita lupa dengan rezeki, dengan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat takwa, nikmat sehat, itu rezeki. Mungkin barangkali kita tidak pernah meminta mata yang tidak bisa melihat, yang bisa melihat, tapi Allah kasih kita mata yang bisa melihat tanpa kita minta. Barangkali kita tidak pernah minta kaki yang bisa berjalan, tapi Allah berikan kepada kita kaki yang bisa berjalan. Barangkali kita tidak meminta telinga yang bisa mendengar, tapi Allah kasih kepada kita telinga yang bisa mendengar. Makanya kenapa dalam memuji kepada Allah digunakan kalimat Alhamdulillah. Bukan wa syukurillah, alhamdulillah, menggunakan alhamdu. Karena kata hamd, alhamdu, itu adalah pujian kepada Allah atas segala nikmat-nikmat dari Allah, yang jangankan nikmat itu kita minta, yang tidak kita minta pun Allah kasih kenikmatan itu. Ya, makanya perdebatan ulama, kita kalau mau memulai sesuatu itu pakai bismillah atau alhamdulillah. Itu Ibnu Qayyim itu mengatakan tepatnya alhamdulillah. Loh, kenapa pakai alhamdulillah? Karena apa? Karena nikmat dari Allah kita bisa bergerak, karena kita bisa. Tapi kata ulama yang satu, oh tidak, bismillah. Karena kata Nabi, siapa yang tidak memulai sesuatu dengan bismillah maka terputus keberkahannya. Makanya ulama untuk menjadikan satu itu semua biasanya di awal muqaddimah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Nah, biasa digabungkan begitu. Itu kalau dalam kitab Syarah Safinatun Najah itu, siapa yang mengucapkan bismillah 21 kali sebelum tidur, Allah jaga dia dari kezaliman manusia, dan Allah jaga dia dari godaan-godaan syaitan. Kalau baca bismillah sebelum tidur 21 kali, ya. Dekat di rezeki wa ajali. Kemudian malaikat itu mencatat rezeki dan ajal, Pak. Mati itu kaitannya dengan ajal, bukan dengan COVID. Mati itu kaitannya dengan ajal, bukan dengan COVID. COVID itu hanya salah satu sebab seseorang itu menjadi meninggal dunia. Makanya wa tanawwa'atil asbab wal mautu wahid. Penyebab mati itu banyak. Mati itu satu, tapi penyebabnya itu banyak. Jadi mati itu nggak hanya kena COVID saja, ada kok yang sedang ngaji, ya, tiba-tiba meninggal dunia, itu ada yang begitu. Jadi mati itu tidak hanya kena penyakit saja, ada yang sehat-sehat, ya, mau naik pesawat dari Jakarta menuju Pontianak ternyata meninggal dunia. Jadi sebetulnya betul dalam perspektif tasawuf, kalau kita ditanya mau kemana, jawabannya ya mau mati. Karena tidak ada yang bisa menjamin 1 menit, 2 menit ke depan kita masih hidup, itu nggak ada yang bisa jamin. Wa ajali wa amali wa syaqiun aw sa'idun.
dan Allah dan malaikat juga mencatat apakah kita ini sedih ya, atau bahagia. Nah, ini hadis yang menarik di bagian akhirnya. Fa wallahu alladzi la ilaha illa ghairu in ahadukum la ya'malu bi 'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' halaman 58 ya. Ini ada orang kata Nabi, inna ahadukum la ya'malu bi 'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi 'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Jadi kata Nabi, ada di antara kalian orang-orang yang tiap hari dia beramal amal ahli sorga, tiap hari dia beramal amal soleh. Tetapi kata Nabi di sini, fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Tetapi orang ini telah dicatat ketentuannya oleh Allah untuk masuk neraka. Jadi ada orang yang tiap hari dia berbuat kebaikan, antara surga dengan dia itu tinggal sehasta, tinggal segini, tinggal sejengkal illa dirah. Tetapi fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Tetapi ketentuan itu menyatakan ketentuan Allah, orang ini masuk neraka. Ini bukan berarti maknanya kita bilang begini, kalau begitu percuma dong kita ibadah. Toh kita ini sudah ditentukan masuk surga atau neraka, berarti tidak usah ibadah dong. Ini enggak, ini salah juga pemahaman begitu. Maksud hadis ini adalah menyatakan bahwa agar orang-orang yang sudah soleh, orang-orang yang tiap hari beramal soleh, jangan bangga dengan kesolehannya. Orang-orang yang sudah berilmu jangan bangga dengan ilmunya. Orang yang sudah rajin tahajud puasa jangan bangga dengan ibadahnya. Karena bisa jadi amal ibadah yang kita lakukan ini ditolak oleh Allah karena kesombongan kita. Kemudian ada lagi lanjutannya. Wa inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli nar. Dan di antara kalian juga ada orang yang beramal dengan amalan ahli neraka. Artinya tiap hari dia bergelimang dosa, bergelimang maksiat. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Bahkan antara dia dengan neraka itu tinggal sejengkal. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Tetapi ketentuan Allah menyatakan ini orang yang ahli maksiat, yang tinggal antara dia dengan neraka tinggal sejengkal, tapi Allah takdirkan dia masuk ke dalam surga. Maknanya apa? Allah ingin katakan orang-orang yang tiap hari bergelimang dosa, kalau dia taubat minta ampun kepada Allah, bahkan sekalipun itu hanya setengah jam sebelum dia meninggal dunia, dia taubat, dia minta ampun kepada Allah, akan Allah ampuni segala noda dan dosanya. Allah ingin sampaikan begini, yang sudah beramal soleh, terus beramal soleh, jangan bangga, jangan riya, jangan sombong dengan kesolehannya. Dan orang-orang yang banyak berbuat maksiat, jangan putus asa dari rahmat Allah. Wala tayasu min rauhillah, jangan kau putus asa dari rahmat Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang-orang yang melampaui batas, yang keterlaluan, jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah. Jadi ada orang, contohnya pada dalam hadis kitab Riyadhus Shalihin itu kan ada kisah pelacur ya, yang tiap hari dia melayani laki-laki yang bukan mahramnya di zaman Bani Israel. Tapi hanya karena seekor anjing yang dia berikan minum, Allah antarkan pelacur ini menuju surganya Allah. Itu dalam kitab Riyadhus Shalihin. Imam An-Nawawi juga yang mengarang kitab Arba'in An-Nawawi ini, terakhir saya tutup dengan kisah ini ya. Ada orang yang sudah membunuh sampai 99 orang. Ketika dia bertanya kepada rahib itu kiainya di Bani Israel, apakah aku bisa bertobat kepada Allah? Dia tanya, memang apa dosamu wahai pemuda? Aku sudah membunuh 99 orang. Kata rahib ini, kalau begitu tidak bisa, dosamu sudah terlalu besar, 99 orang kau bunuh. Preman dijawab begitu. Premannya frustasi, dia bunuh lagi rahibnya. Genap jadi 100. Dia datang lagi kepada rahib yang satu, wahai rahib, apakah aku bisa bertobat? Memang apa dosamu wahai pemuda? Aku sudah membunuh sebanyak 100 orang. Kata rahib ini, siapa yang bisa menghalangimu ketika engkau ingin bertobat kepada Allah? Pergilah kau ke suatu tempat, di sana tempat yang baik untuk bertobat. Ketika si pemuda ini menyesali perbuatannya selama berjalan, dia mencari Allah, ingin berbuat baik. Sampai di tengah jalan, belum sampai pada tujuan, meninggal dunia si pemuda ini. Datanglah malaikat azab, datanglah malaikat rahmat. Kata malaikat azab ini, pemuda belum ada kebaikannya.
aku yang berhak untuk menyiksanya. Kata malaikat rahmat, tidak begitu, aku yang lebih berhak. Karena apa? Si pemuda ini memang belum ada kebaikannya, tapi di hatinya sudah bertaubat meskipun belum sampai pada tempat tujuan. Allah utus malaikat Jibril untuk menengahi perdebatan malaikat rahmat dan malaikat adab. Kata malaikat Jibril, ukur si pemuda ini apakah dia lebih cenderung kepada kota yang sebelumnya dia banyak berbuat maksiat, atau lebih cenderung pada kota, pada tempat tujuan yang tepat itu dia tuju untuk bertaubat. Ketika diukur, ternyata lebih sejengkal, lebih dekat kepada tempat kota untuk dia bertaubat. Jadi Allah berikan kepada dia rahmat, dan malaikat rahmatlah yang membawa ruh orang ini. Jadi jangan berputus asa dari rahmat Allah, Pak. Saya pernah sampaikan kemarin pengajian ibu-ibu, dosa iblis itu kan dua. Satu itu sombong. Yang kedua, dosa iblis yang paling terbesar itu selain sombong yang jarang sekali diungkap adalah putus asa dari rahmat Allah. Karena kan iblis ketika diusir dari surga, iblis bahasanya begini, dia kan gua durhaka dah sekalian. Nah itu makanya dia mau goda manusia begitu. Padahal seandainya iblis saat itu minta ampun kepada Allah, pasti akan Allah ampuni. Ya kira-kira sampai sini dulu, barangkali ada pertanyaan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kembali ke materi tentang anak yang di luar pernikahan, si A dan si B. Tadi di usia yang formal 6 bulan, yang penting si A itu bertanggung jawab memberi nafkah. Iya. Apakah nanti yang si A, si B ini kemudian menikah kepada si D di luar sama di luar nikah, atau melanjutkan daripada anaknya si A sama si B tadi, ini binnya tetap kemana larinya? Iya. Ya, sedangkan yang disanding belum sempat si A belum sempat ngasih nafkah. Kemudian si B itu si A hamil gitu ya. Enggak, si B yang hamil, yang hamilnya si A. Iya, yang hamil si A. Nah si B ini kan si perempuan nih. Dia nikah dengan si D ada. Dia jadi nikah sama yang lain. Iya, dia hak kemana tuh binnya? Oh iya. Jadi kalau kasusnya misalnya si A ini, misalnya dia si B ya, si B dihamili oleh si A ya, tapi yang nikahin si B ini si C ya, yang nikahin si B ini adalah si C. Binnya ke siapa? Binnya kepada yang bertanggung jawab menikahi dia dan sempat merawat kandungan selama 6 bulan tadi. Kalau ada dalilnya misalnya bukannya tidak boleh menikahi perempuan yang hamil itu. Menikahi perempuan yang hamil itu kalau perempuan itu ditinggal meninggal suaminya atau dicerai, berarti kan masuk masa iddah. Itu yang tidak boleh. Ya, tidak boleh menumpahkan air mani itu dengan air mani yang lain. Nah, kira-kira begitu bahasa dalilnya ya. Tidak boleh menumpahkan pada suatu rahim dengan air mani yang lainnya. Itu kalau setelah terjadi pernikahan. Jadi kalau si A misalnya menikah dengan si B, resmi nih menikah, lalu si B menceraikan si A, berarti kan si A dalam keadaan hamil tuh ya. Karena dia dalam keadaan hamil, berarti kan masa iddahnya setelah melahirkan. Itu yang tidak boleh. Jadi kalau ada kasusnya perempuan menikah, dalam kondisi hamil, kasusnya hamil di luar nikah tadi, ini kan ada saja yang bilang itu nanti setelah melahirkan nikah lagi gitu ya. Setelah melahirkan nanti ya itu enggak harus nikah lagi, karena pernikahan yang pertamanya saja sah. Kalau untuk menikah lagi berarti kan seolah-olah pernikahannya tidak sah. Jadi kalau sudah misalnya ada yang hamil kemudian dinikahi, nanti kalau sudah melahirkan itu, kalau tadi hamil di luar nikah ya, kalau sudah melahirkan itu nggak usah tajwid nikah, nggak usah nikah lagi, itu pernikahannya sudah sah. Memang ada perdebatan para ulama, dan ini pernah saya tanyakan kepada dosen saya Pak Rifki Mukhtar, dosen tafsir, itu gimana Pak? Apakah nikah lagi dia? Kalau si A menghamili si B, kemudian si A bertanggung jawab, nanti setelah bayinya melahirkan, apakah dia nikah? Ngulang lagi nikah? Oh enggak, pernikahannya udah sah gitu. Kira-kira begitu Pak. Ya, sama-sama. Ya, Pak Haji silahkan yang bertanya. Ada lagi? Kalau cukup kelewatan. Cukup udah ya, siang ya. Cukup ya, sudah jam 1. Ya, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan singkat tapi bermanfaat. Mudah-mudahan yang sedang usaha Allah berikan kemudahan dalam usahanya, yang berdagang Allah mudahkan dagangnya, yang punya hajat Allah kabulkan segala macam hajat dan cita-cita. Saya juga mohon doanya Pak, besok Rabu ini saya mau sidang penelitian saya Pak di kampus ya. Mudah-mudahan Allah kasih kelulusan, Allah kasih kemudahan buat
dari saya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf.